Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Sekarang saudara lihat ada orang baik kayak saya, ya. Coba ya, Agustan ini sudah ngutukin saya, saudara, sudah menghalalkan darah saya. Saya tetap loh masih niat yuk kumpulkan dana. Apa Anda berpikir kayak gitu? Sang debitur, siapa lagi? Saya Saifuddin. Apakah Anda tergerak untuk menyumbang Agustan? Ya, apakah Anda pengen memberkati orang yang sudah ngutukin Anda? Bahkan Saifuddin saja sudah fitnah saya masih tawarkan pengampunan. Saya masih tawarkan pengampunan dan saya tawarkan berkat. Loh, bahkan saya sudah difitnah sedemikian rupa ya. Bahkan Yosua Tewu kemarin istrinya minta tolong saya untuk klarifikasi nama anaknya. Saya bilang, kamu harus terbuka dan berapapun yang diminta saya kembalikan, mau nggak? Wah, keberatan. Oh ya, saya nggak mau kalau begitu. Iya dong, semua kan ada aturannya dong, nggak bisa. Wah, harus kace. Ya, istrinya minta dibantu. Loh, kamu harus klarifikasi dulu, karena kamu dulu bilang haram terima duit dari saya. Nggak mau, ya kita nggak bisa bantu. Anak Batak, loh kita mau bantu, bolak-balik anak Batak nelpon saya. Lah istrimu mana? Loh istrinya aja kamu jangan nongol kok, gimana kita mau bantu? Kita mau bantu, saudara. Banyak yang mau kita bantu. Kita bersedia membantu, tapi ikut aturan kita. Itu loh, saudara. Orang mau minta dibantu kayak orang malak, kayak orang mau ngerampok, kayak si sang debitur. Orang dibantu malah mencaci maki istrinya orang. Kan geblek itu namanya. Itu ya, saudara ya, lihat ya. Karena Anda tidak setulus saya, Anda tidak sejujur saya, sehingga Anda tidak percaya ada orang seperti saya, jujurnya minta ampun. Ya kan? Cari-cari kelemahannya saya. Kayak si ceker babi, cari-cari kelemahannya saya. Wah, setiap hari, wah, kalau nggak bicara saya, rasanya pantatnya mau keluar naganya, saudara ya. Saudara bisa bantah ini, wah, saya berhenti jadi nabi, saudara. Siapa yang bisa bantah ini? Saya bodoh Anda ya. Nabur ke Agustan, saudara. Kalau nggak nabur, nggak apa-apa. Memang menjengkelkan, saudara. Kita harus akui menjengkelkan. Jangan bilang nggak jengkel. Ya, memang jijik. Harus akui itu menjijikkan yang dia lakukan itu, saudara. Sampai ngentutin begitu. Walaupun dalamnya apa, tapi dia kan sudah ngomong itu Alkitab. Ya, dalam isinya apapun kita nggak urusan. Tapi dia sudah ngomong, ini Alkitab saya kentutin ya. Dia sudah ngomong, itu Alkitab, saudara. Ini kitabnya orang Kristen nih, saya kentutin apakah Yesus untuk saya. Itu menjijikan, saudara ya. Tetapi apapun itu, Tuhan Yesus bilang apa? Ya, nah, dia paling hina. Buat saya, Agustan adalah orang yang paling hina, saudara. Lalu ya apa? Dia lagi sakit. Ya, dan kita lakukan kebaikan buat dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Kita melakukannya, saudara, buat Agustan yang paling hina itu. Kita sedang melakukan untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi, saudara ya, nggak ada orang transparan kayak di tempat kita. Keuangannya nggak ada, saudara. Dan uang itu bukan buat saya. Sampai misalnya ini belum diberikan, uangnya juga nggak di saya, saudara. Uangnya ada di situ. Anda coba pakai otakmu, saudara. Bagaimana saya bisa tanda tangan di situ? Nggak bisa. Bagaimana orang-orang ini mau nge-transfer ke saya? Oh, karena orangnya gampang mau bisa disetel. Anda kan sudah lihat bendaharanya kita, galak-galak, saudara. Ya. Dan itu kan terbuka semua nanti laporan keuangannya. Ya kan? Gimana mau settingannya, saudara? Katanya saya dapat Rp1.000 per kilo, itu kan goblok lagi, saudara. Ya kan? Ya kan dulu kan Alexo yang nyeting semua ayam segala macam. Ya kan? Dan kita ordernya langsung dari Caron Pokvan, loh, saudara. Gimana caranya mau kasih kayak Rp1.000-nya gimana? Dan Caron Pokvan ini, suppliernya Caron Pokvan ini adalah ketua yayasannya Damaris. Kalau pasti ketahuan, saudara ya. Pasti ketahuan. Nanti enggak, saudara? Jadi tidak mungkin ya, Anda terlalu bodoh ya. Anda enggak, dari karyawan.
Gimana caranya? Karyawan yang mana? Saya mau dapat uang berapa, saudara? Ya kan? Berapa banyak? Bodoh banget ini orang-orang ya. Nggak ada, saudara. Yang benar adalah karena Anda memang dasarnya Anda juga maling. Makanya Anda tidak percaya ada orang sejujur saya. Karena Anda sendiri maling. Anda sendiri orang yang curang. Makanya Anda nggak percaya ada orang seperti saya baiknya. Ya. Sekarang saudara lihat ada orang baik kayak saya. Ya. Coba ya, Agustan ini sudah ngutukin saya, saudara. Sudah menghalalkan darah saya. Saya tetap masih niat yuk kumpulkan dana. Apa Anda berpikir kayak gitu? Sang debitur, siapa lagi? Saya Saifuddin. Apakah Anda tergerak untuk menyumbang Agustan? Ya, apakah Anda pengen memberkati orang yang sudah ngutukin Anda? Bahkan Saifuddin saja sudah fitnah saya masih tawarkan pengampunan. Saya masih tawarkan pengampunan dan saya tawarkan berkat. Loh, bahkan saya sudah difitnah sedemikian rupa ya. Bahkan Yosua Tewu kemarin istrinya minta tolong saya untuk klarifikasi nama anaknya. Saya bilang, kamu harus terbuka dan berapapun yang diminta Saifuddin kembalikan, mau nggak? Wah, keberatan. Oh ya, saya nggak mau kalau begitu. Iya dong, semua kan ada aturannya dong, nggak bisa. Wah, harus kace. Ya, istrinya minta dibantu. Loh, kamu harus klarifikasi dulu, karena kamu dulu bilang haram terima duit dari saya. Nggak mau, ya kita nggak bisa bantu. Anak Batak, kita mau bantu bolak-balik, anak Batak nelpon saya, lah istrimu mana? Loh, istrinya aja kamu jangan nongol kok, gimana kita mau bantu? Kita mau bantu, saudara. Banyak yang mau kita bantu. Kita bersedia membantu, tapi ikut aturan kita. Itu loh, saudara. Orang mau minta dibantu kayak orang malak, kayak orang mau ngerampok, kayak sesang debitur. Orang dibantu malah mencaci maki istrinya orang. Kan geblek itu namanya. Itu ya, saudara ya, lihat ya. Karena Anda tidak setulus saya, Anda tidak sejujur saya, sehingga Anda tidak percaya ada orang seperti saya, jujurnya minta ampun. Ya kan? Cari-cari kelemahannya saya. Kayak si ceker babi, cari-cari kelemahannya saya. Wah, setiap hari, wah, kalau nggak bicara saya, rasanya pantatnya mau keluar naganya, saudara ya. Karena dia tidak sejujur saya. Ditanya cuman sepele, laporan keuanganmu 25 juta, mana? Yang lengkapnya mana? Paspornya mana? Nggak ada semua, saudara. Baru 25 juta, kita sudah 10 miliar, jelas semua laporan keuangannya. 10 miliar kita kumpulin, jelas semua keuangannya. Ya kan? Anda nggak percaya kan ada orang sejujur kita begini kan? Nggak mungkin duit 10 miliar Pak Paul nggak dapat serupiah pun. Ya mungkin saja, memang duitnya nggak di saya kok. Fitnah, makan duitnya KC, makan duitnya KC. Makan duitnya KC bagaimana? Duitnya semuanya ke Saifuddin semua. Nggak taunya ngaku sendiri Saifuddinnya. Nah iya kan? Sekarang kita lagi kumpulkan buat Agustan, Anda masih marah-marah. Saya ini hanya menjalankan ajarannya Tuhan Yesus. Ini ajaran Tuhan Yesus, saudara. Kalau saudara masih mau salahin saya, berarti kamu bukan Kristen. Kamu compong, pengikut iblis kamu. Berarti kamu pengikut iblis kalau kamu menentang, kalau kamu mencaci maki saya. Kalau kamu tidak setuju, nggak usah nabur, nggak usah mencaci maki. Jangan-jangan nanti kutuknya Agustan pindah ke kamu lagi nanti. Hati-hati saudara ya. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau saudara nggak menabur, apa Tuhan marah? Enggak juga. Memang menjengkelkan yang dilakukan oleh Agustan. Saya memaklumi Anda marah ya dengan Agustan sih, saya maklum. Cuman kalau saudara ingin diberkati, nabur. Kalau saudara ingin diberkati, menaburlah. Serius ya. Apa yang saya lakukan ini hanya apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang diajarkan di Alkitab. Ya, dengan demikian kamu menabur bara api di kepalanya. Tetap berbuat baik. Berilah makan bila seterumu lapar, saudara. Sekarang dia lagi butuh buat berobat. Ya, kita enggak tahu butuhnya berapa banyak. Pak, orang kita sudah banyak yang kita tolong, saudara. Yang kita kenal sudah banyak yang kita tolong. Ya, bahkan kita bagi-bagi kursi roda gratis. Ya, bahkan ada banyak yang sudah kita bayari BPJS-nya. Nah, tiba-tiba Anda maksa mintanya duit, ya kita enggak mau, namanya Anda malak. Nah, kalau Agustan kita belum tahu kondisinya, pokoknya kita kumpulin dulu. Entah kita kasih ke Agustan atau kita kasih ke rumah sakitnya. Pokoknya kalau belum ada uangnya mah jangan ngomong. Kalau sudah ada uangnya baru kita ngomong, saudara.
Ya kan? Kalau Agustan nggak mau terima duitnya, masuk ke Galarua. Anda tetap nggak rugi karena Galarua untuk memperjuangkan ininya kita, untuk memperjuangkan rakyat yang tertindas. Anda tetap akan diberkati. Ya kan? Dan transparan, nanti terkumpul berapa? Pasti kan kita sampaikan. Yang Diolipa itu kan terkumpul cuma 2 juta lebih, saudara. Kita sudah kasihkan ke Diolipa, serius ya, sudah saya kasihkan, sudah saya transfer. Sudah sama Bu Lina udah transfer, bukan saya yang transfer, Bu Lina yang transfer. Yang punyanya KPP belum kita transfer, ada 2 juta lebih juga, kita belum transfer, karena kita lagi nunggu, belum bisa dihubungin, pendetanya belum di telepon, belum bisa. Lagi terus kita mau ngasihnya bagaimana? Itu saudara, ya. Anggap ya, saudara ya. Makanya saudara ya, saudara lihat ya, apa yang saya ajarkan kepada saudara untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini kan cuma simpel sekali kan. Agustan kentutin katanya itu Alkitab. Mau Alkitab benar mau enggak, saya bilang sama Anda, jangan marah, yuk, dia lagi sekarat. Kalau dia lagi sehat, saya akan dengan semangat 45, akan bilang, ayo Galarua, kita bikin geger sekalian. Ya, kalau dia lagi sehat. Masalahnya ini lagi sekarat, saudara. Kalau lagi sehat, saya akan bilang akan provokasi saya. Garap. Ya kan, gimana caranya pokoknya, garap. Ya, kenapa Julius dulu dicabut laporannya? Karena ada kebencian di dalamnya, si sang debitur. Saya nggak mau terlibat di dalam kebencian itu. Ya, karena saya dulu yang perintah, yang bilang minta Galarua laporkan. Tapi karena waktu itu tiba-tiba kita ketahuan, ternyata sang debitur punya kebencian pribadi, dendam pribadi dengan si HMC. Saya bilang nggak boleh, kita nggak boleh ikut di dalam permasalahan konflik pribadi dimanfaatkan begitu. Cabut laporannya. Nanti kamu berdosa loh. Oh, kita hati-hati saudara. Saya ini membawa suara kenabian, saya ngatain orang, hati-hati kita jangan sampai kita yang salah saudara. Kita udah ngatain orang malah kita yang salah sendiri. Oh, nanti silaka saudara. Hati-hati ya. Ya, hati-hati saudara ya. Kita semua harus bertindak dengan bijaksana, sesuai dengan tuntunan ya dari Roh Kudus. Nggak bisa sembarangan. Kita lagi ngumpulin duit, Hani sama si Julius kejang-kejang ketakutan ya saudara ya. Soalnya apa? Si Hani sudah tahu ditulahin seperti apa sama Allah SWT. Saudara ya, kalau Anda tidak di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, ya, ini saya tunjukkan ya. Yohanes 13. Yohanes 3 ya. Saya tunjukkan ayatnya nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada dunia, saudara. Bukan cuma kepada orang Israel, tapi kepada seluruh dunia. Ya, maka ia menganugerahkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, pada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi kedatangan Yesus yang pertama adalah menyelamatkan oleh Dia, yaitu Yesus Kristus. Penyelamatan di dalam nama Yesus Kristus. Dunia diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Ayatnya jelas, saudara. Tetapi lihat, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah garis bawain. Ia telah, saudara, berada di bawah hukuman. Barang siapa tidak percaya, ia sudah dihukum. Ya, sebab ia tidak percaya dalam nama anak Tuhan. Kalau orang percaya, maka dia akan didamaikan. Kalau Agustan percaya, di dalam segala kesulitannya dia akan didamaikan. Kalau orang damai, nggak urusan duit, nggak urusan duniawi, ya, hatinya damai.
Mau sakit, mau mati, enggak urusan, karena hatinya damai. Kayak saya ini nggak takut mati lagi, udah nggak takut apa-apa. Bukan karena saya berani, tapi karena damai. Beda ya saudara ya, karena hati saya damai. Ya, karena saya udah nggak takut mati lagi. Bukan karena berani, bukan saudara. Setan genderuwo tak kejar-kejar bukan karena saya berani, karena hati saya damai. Saya sudah didamaikan oleh Yesus Kristus. Kalau Anda didamaikan, hatimu damai, ya maka kamu langsung pindah hari ini, jiwamu sudah ada di paradiso. Paradiso, Pak, surga itu ada di mana sih? Di sini, saudara. Sekarang kerajaan Allah itu kan surga. Kerajaan Allahmu datang. Sekarang ini saya sudah di surga. Hari ini saya sudah hidup di surga, saudara. Dan saya ini yang ganggu saya. Ya, tubuh fisik saya ganggu saya. Tetapi jiwa saya ini udah di dalam suasana surga, saudara. Tinggal nanti badan saya mati, saya tinggal ngelanjutin surganya saya. Makanya saya penuh dengan pengampunan. Orang sudah menghalalkan darahnya saya saja, ya, tetap kita mau berkati, ya, tetap mau berkati. Saya tambahkan, saya nggak akan nyumbang 500, saya nyumbang 1.666.000, saudara. Ya ini saya tokennya lagi minta ya, karena token saya ganti baru. Entah kalau nggak ada, kalau nggak bisa nanti saya lagi pikir caranya. Saya mau nyumbang 1.666.000 rupiah, ya, buat Agustan. Siapa yang mau bersama dengan saya, ayo ikut nabur, saudara. Saudara akan diberkati, saudara. Saya yang pertama nabur, 1.666.000 rupiah. Kodenya 66, karena sekarang lagi jadi antikris ya kan. Supaya dia ingat ya, kodenya 666, saudara ya. Ya, nanti buat kebom gereja apa, buat dia jadi bikin HTI. Saya enggak urusan, pokoknya saya ngomong sama dia, nanti akan kita omongkan siapapun nanti untuk Bu Linda atau Bulis atau Pak Santiamer datang ke sana, ini untuk pengobatan ya, tolong digunakan yang sungguh-sungguh ya, dengan tanggung jawab, dengan rasa tanggung jawab. Kalau digunakan untuk salah, ini adalah uang dari banyak orang yang mendoakan kamu. Kalau kamu ternyata balasan kepada kita yang lain, ya itu urusan dia dengan Tuhan lagi, saudara, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menabur bara api di atas kepalanya, saudara. Ya, itu saudara ya. Nabur buat setan, nah ini lagi nih, ini Tuhan Yesus yang ngajari, saudara. Ya, berbuat baik pada musuh-musuhmu. Kamu ini siapa? Ini kamu pengikut setan, jangan-jangan kamu ini kok nabur buat setan. Goblok juga ini orang ya. Goblok juga nih kamu pendetamu siapa sih? Gobloknya minta amunisi kruise ini ya. Pendetamu goblok ini pasti nih ya. Kalau pendetamu masih ngomong ngajari kamu nabur buat setan, salah, tinggal diberkati. Oh salah, saudara ya. Berkati musuhmu, kamu akan diberkati, saudara. Ya, kalau kamu melakukan pada waktu ya, apa katanya, saudara? Matius 25, saudara. Saya ingatkan kepada saudara ya, Matius 25. Ya, saudara baca ya. Ya, ayat 45 ya. Aku berkata, maka ia akan menjawab kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah satu orang yang paling hina. Siapa yang paling hina dalam hidupmu, saudara? Orang yang paling hina dalam hidup saya adalah orang yang menghalalkan nyawa saya, saudara. Yang menghalalkan darah saya. Itu orang yang paling hina buat saya, saudara. Ya, Agustan ini. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Orang yang paling hina saya bukan orang miskin, saudara. Orang yang paling hina dalam hidup saya itu bukan orang miskin. Orang miskin pasti saya akan bantu, saudara. Tapi orang yang paling hina dalam hidup saya adalah orang yang menghalalkan darah saya, saudara. Siapa yang paling hina dalam hidupmu? Di dalam Matius 25 ya. Kalau kamu lihat, engkau lapar, engkau haus, engkau orang asing, telanjang atau sakit. Itu ajaran Tuhan Yesus, ya. Saudara bisa bantah ini, wah, saya berhenti jadi nabi, saudara. Siapa yang bisa bantah ini? Saya bodoh Anda ya. Nabur ke Agustan, saudara. Kalau nggak nabur, nggak apa-apa. Memang menjengkelkan, saudara. Kita harus akui menjengkelkan. Jangan bilang nggak jengkel, ya. Memang jijik, harus akui itu menjijikan yang dia lakukan itu, saudara. Sampai ngentutin begitu. Walaupun dalamnya apa, tapi dia kan sudah ngomong itu Alkitab.
Ya, dalam misinya apapun kita nggak urusan, tapi dia sudah ngomong, ini Alkitab saya kentutin ya. Dia sudah ngomong, itu Alkitab, saudara. Ini kitabnya orang Kristen nih, saya kentutin apakah Yesus untuk saya. Itu menjijikan, saudara ya. Tetapi apapun itu, Tuhan Yesus bilang apa? Ya, dia paling hina. Buat saya, Agustan adalah orang yang paling hina, saudara. Lalu ya apa? Dia lagi sakit, ya. Dan kita lakukan kebaikan buat dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Kita melakukannya, saudara, buat Agustan yang paling hina itu. Kita sedang melakukan untuk Tuhan Yesus. Ya. Itu ya, saudara ya. Ini teologi yang dipercaya oleh komunitas kami di sini, saudara. Ini ajaran Tuhan Yesus yang saya relay ya di dalam komunitas Nabi ke-26. Ini yang saya ajarkan tiap pagi di embun pagi, saudara. Ini yang saya ajarkan tiap koinonia. Ini yang saya ajarkan di dalam kelas evangelis, apologetik, apostolik, saudara. Ya, dan dalam kelas-kelas pengajaran kami yang lain. Ini adalah ajaran yang kita ajarkan. Dogma dari gereja Hagios. Ya, ini adalah dogma dari gereja Hagios. Ya, memberi makan musuhmu, obati musuhmu. Ya, itu adalah dogma dari gereja Hagios. Siapa bersama dengan saya? Saya nabur pertama kali 1.666.000. Ya, tunggu ya, tunggu tokennya datang, nanti saya tabur. Saya kirim nanti ke rekening Galarua. Itu ya, saudara ya. Kalau dia mati, ya buat anaknya. Saya dengar anaknya pengen sekolah Alkitab. Sponsorin, saudara. Ya, akan sponsorin. Saya akan carikan sponsor buat anaknya sekolah Alkitab, saudara. Di sekolah Alkitab yang benar. Nanti jangan kayak kemarin lagi kepahitan. Tak carikan sekolah Alkitab yang benar. Ya, kalau mau ikut sekolah Alkitab Hagios, boleh. Terserah dia mau pilih mana. Ya, dapat ijazahnya dari Belanda. Kalau dari Hagios ya, saudara ya. Nanti dia bisa kerja di gereja Hagios. Jadi full timer di gereja Hagios kalau dia lulus. Ya, saudara ya. Kalau dia mau tempat lainnya, boleh. Ya, saudara ya. Iya, nggak mau jadi pendeta karena kepahitan. Yang lihat bapaknya kecewa. Ya, tapi kalau dia sudah ngeliat komunitas kita, semua orang senang, saudara, dengan komunitas kita. Makanya jangan andalkan manusia, saudara ya. Itu ya, saudara ya. Jadi, saudara, ya inilah ajaran di gereja Hagios, saudara. Ya, memberi makan musuhmu, ngobatin musuhmu, saudara. Tentu saja orang kita juga diobatin, tapi pantang untuk beli ya mobil baru yang mewah, pantang ya untuk hidup mewah, saudara, pantang. Ya, walaupun Anda pengusaha, saya selalu menghimbau, jangan bergaya hidup mewah ya, jangan bergaya hidup mewah. Walaupun Anda orang kaya, yaitu uangmu sendiri, saya selalu menghimbau, kelebihanmu itu lebih baik buat diakonia, buat sesama. Bukankah itu ajaran Tuhan Yesus? Ya kan? Kalau kamu bilang memberkati orang musuh-musuh kita adalah ajaran setan, wah saya nggak tahu Alkitabmu beli di mana itu. Jangan-jangan Alkitabmu versi Maroko atau versi Medina, saudara. Oh mewah nggak apa-apa, oh salah saudara, nggak boleh ya. Di gereja kita nggak boleh ya, di gereja Hagios, mewah nggak apa-apa kalau duitnya ada, oh nggak boleh saudara ya. Ya, karena apa? Timotius ya, di dalam Timotius berkata, dan Petrus juga dikatakan lagi ya dalam surat Petrus, jangan bermewah-mewah di siang hari. Ya, jangan bergaya hidup mewah. Bukan berarti Anda nggak boleh pakai handphone iPhone, nggak boleh pakai MacBook, enggak. Mewah itu beda dengan barang bagus. Anda boleh kalau uangnya ada pakai barang bagus, tapi jangan bergaya hidup mewah. Ya, kalau bisa pakai yang sederhana. Sisanya kamu buat nabur, saudara. Bukan buat nabur pendeta, tapi buat berbagi sama orang miskin. Begitu, saudara. Ya,